Kita nggak mau rugi, nggak boleh loss, pokoknya kita harus take profit, kita harus selalu profit. Jadi itu yang namanya metode averaging. Jadi nggak ada yang namanya kata rugi, kita harus profit walaupun dia. Halo guys, jadi kali ini gue coba untuk membahas ya tentang yang namanya teknik atau sistem atau metode atau apapun ya istilah di dalam forex yang mungkin ini juga cukup penting untuk gua sharing ke kalian, yaitu namanya averaging ya. Kalian juga harus tahu yang buat yang pemula ini tentang yang namanya averaging. Ini adalah sebuah sistem atau teknik yang sebenarnya bagus jika kita bisa menggunakannya dengan sangat baik, tapi sebaliknya ini juga sangat-sangat berbahaya sekali ya, sangat-sangat berisiko sekali. Jadi averaging itu seperti apa? Nah, di sini gue coba untuk sedikit menjelaskan sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, biar kalian semuanya itu bisa masuk lah, bisa bareng-bareng paham tentang pembahasan kali ini ya, yang itu namanya averaging. Dan di sini gue coba sambil trading, kalau misalkan ini ada momen atau marketnya lagi bagus untuk gue trading kan, gue sambil trading dan sekaligus sambil ngobrol aja ya biar enak gitu loh. Makanya sekalian gue rekam. Jadi averaging itu bro ya, averaging itu adalah kurang lebih ya, kalau ini yang gue tahu, averaging itu adalah sistem trading atau kita tuh melakukan tidak sekali, bukan sekali melakukan open posisi atau entry posisinya tidak sekali jadi, melainkan beberapa kali melakukan entry posisi atau open posisi di periode trading saat itu ya. Maksudnya gimana nih bang ya, puyeng juga nih. Jadi gini, jadi averaging itu kita beberapa kali melakukan open posisi ketika analisa yang kita lakukan salah atau tidak tepat ya, tetapi dengan entry posisi yang sama. Gini bro ya, ini time frame yang agak ini biar agak 1 hari lah. Oke, ibaratkan lah ya, kita ambil contoh aja. Ini lagi tren turun bro, ini lagi tren turun. Nah, contoh kita di sini ini anggap aja marketnya belum terbentuk ya. Di sini kita menganalisa marketnya bakal turun di sini misalkan ya di 1872 nih tadi ya, di sini nih karena ada resisten di sini, kita menganalisa marketnya ini bakal turun. Kita melakukan atau eksekusi entry sell, berarti kan ya di sini nih kita entry sell. Contoh lah 1 lot ya, oke. Di sini kita entry 1 lot. Nah, ternyata analisa yang kita lakukan itu salah, dia ke breakout bro ya, dia tembus. Kita di sini sell 1 lot, ternyata dia naik, masih naik karena ketembus si resisten ini. Kita 1 lot sell di sini, dia naik. Nah, ketika dia naik, misalkan 10 atau 20 pip dia naik, kita open posisi lagi dengan lot yang sama, sell lagi. Nah, itu yang namanya averaging. Jadi di sini kita sell 1 lot dan dia naik 10 pip. Analisa kita salah dong. Nah, kita masih berharap dia bakalan bisa turun. Kita sell lagi di di 10 pip pertama, kita floating loss ya. Kita sell lagi berharap dia bakal turun dan ternyata dia masih naik. Oke, jadi dia naik lagi, berarti 10 pip kita open posisi lagi, entry posisi lagi, sell 1 lot dan dia naik lagi 10 pip. Kita masih beranggapan bahwa wah ini masih bisa turun, ini cuman koreksi sebentar gitu loh ya, dia bakalan turun. Nah, di sini kita open posisi lagi 1 lot, jadi berarti 10 pip ya, naik 10 pip dari wilayah entry posisi kita sell lagi 1 lot, jadi berarti udah 2 lot dan dia naik lagi 10 pip, berarti dia udah naik 20 pip dari entry awal open posisi kita entry sell lagi 1 lot, berarti total jadi 3 lot. Oke. Nah, itu yang namanya averaging. Jadi berharap dia turun ketika kita open posisi yang ketiga 1 lot di 20 pip floating loss dari wilayah entry posisi kita yang pertama, yang awal ya. Kita open posisi lagi 1 lot, ketika dia turun di wilayah open posisi kita yang kedua, ini bakal menjadi berimbang atau impas ya, antara nggak loss nggak profit gitu loh ya.
Nah kalau misalkan dia turun lagi, ini bisa jadi profit walaupun dia sejajar dengan wilayah open atau entry open posisi kita yang pertama ya. Ketika dia naik 20 pip, dia turun lagi 20 pip, karena kita udah melakukan 3 kali yang namanya entry atau open posisi ya. Itu yang namanya averaging. Nah gunanya untuk averaging itu apa gitu, keuntungan atau ketika kita melakukan averaging itu apa? Yang pertama ya bisa untuk mengurangi loss, mengurangi kerugian kita ya. Dan yang kedua adalah ya kita nggak mau rugi, nggak boleh loss, pokoknya kita harus take profit, kita harus selalu profit. Jadi itu yang namanya metode averaging. Jadi nggak ada yang namanya kata rugi, kita harus profit walaupun dia loss, kita tetap hajar lagi averaging. Sama dengan entry posisi yang pertama, sell, dia naik, sell, dia naik, sell, dia naik, sell. Ketika dia turun, kita nunggu waktu yang pas untuk take profit. Ketika dia profit, kita close atau take profit, kurang lebihnya seperti itu. Nah, apakah ini bisa membuat resiko yang cukup sangat berbahaya gitu loh ya? Ini metode yang emang bisa menguntungkan dan kita bisa menghindari loss dengan cara averaging tersebut. Cuman ya tentu aja ada risiko atau ada sebab akibat di setiap yang kita lakukan, yaitu averaging itu ya itu tadi, kita bisa yang namanya margin call dengan sangat cepat ya, tergantung modal kita, ketahanan modal kita ya. Kalau modal kita nggak terlalu tahan dengan plotting lossnya dan averaging terus menerus, tapi si market tersebut tidak berujung tidak kunjung ke bawah yang kita harapkan, kita dia sell tapi dia nggak kunjung ke bawah, dia terus naik, kita hajar lagi di sini, sell, naik lagi 10 pip, sell. Tergantung ya, sistem tradingnya masih averaging itu bisa bermacam-macam. Ada yang 10 pip dia langsung averaging, ada yang 20 pip, ada yang 30, ada yang 50, itu beda-beda ya. Tinggal diatur aja senyamannya, seenaknya gitu. Cuman ya intinya seperti itu, ketika dia naik kita tetap sell, ketika dia naik kita tetap sell. Jadi nggak hanya sell tapi buy juga sama. Ketika kita berharap bahwa si market ini bakalan naik ya, di sini nih di ujung kita menganalisa bahwa si market ini bakalan naik, kita open buy di sini, ternyata dia turun, salah dong. Nah kita masih beranggapan bahwa ini masih bisa naik. Kita ketika dia turun 10 pip kita buy lagi, turun 10 pip buy lagi, turun 10 pip buy lagi, turun 10 pip buy lagi. Nah itu yang namanya averaging. Tentu aja resikonya sangat berbahaya, itu tadi margin call, terus ketahanan saldo kita juga cukup harus sangat besar. Dan ini bisa jadi senjata yang sangat baik atau menguntungkan buat yang bisa menggunakannya dengan bagus lah ya, dengan cukup baik. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita nggak bisa menggunakan senjata ini atau sistem si averaging ini dengan baik dan benar, ya tentu aja bakal menjadi sebuah malapetaka lah ya, intinya berbahaya sekali ini. Tapi untuk yang mungkin pemula atau mungkin yang baru beberapa kali trading gitu ya di forex dan melakukan averaging, gue sarankan jangan ya. Kali ini buat sharing aja, gue sharing aja biar kalian juga paham gitu tentang averaging itu seperti apa. Nah seperti itu, jadi beberapa kali kita melakukan open posisi di entry yang sama gitu loh ya. Dan ini bukan kompensasi kalau di binary option, bukan juga kalau misalkan di forex itu martingale. Kalau martingale beda, misalkan kita open posisi sell ya, kita open posisi sell di sini dia masih naik, ketika 10 pip kita open posisi sell lagi, cuman bukan satu lot, jadi 2 lot dikali 2, itu yang namanya martingale. Beda ya sama averaging. Jadi di sini kita open posisi sell, dia naik 10 lot, kita open posisi sell lagi, cuman dikali 2 berarti 2 lot. Ketika dia naik lagi kita open posisi sell lagi 2 kali dari open posisi yang kedua, berarti 4 lot. Dia naik lagi 8 lot, gitu aja terus menerus sampai dia turun. Nah baru kita ketika profit kita close. Tergantung ya kita mau profit atau kita mau mengimpaskan kerugian kita, itu tergantung pilihannya, sistemnya seperti apa ya. Intinya seperti itu bukan itu averaging dan martingale itu loh ya. Dan ada lagi yang namanya locking atau hedging ya, itu sama aja gitu loh, untuk mengurangi kerugian kita.
metodenya locking atau hedging gitu, dan itu kita open posisi sell di sini dan ternyata kita lagi-lagi salah menganalisa. Jadi itu adalah kesempatan kedua, intinya cadangan lah ya. Itu adalah cadangan. Ketika kita entry sell di sini dan ternyata dia naik, kita berubah pikiran bahwa wah ini sih market ini bakalan bisa naik sih sebenarnya ya. Ya udah kita di sini open buy. Jadi di sini open sell, nah dia naik, kita di sini open buy. Itu namanya locking atau hedging. Itu banyak lagi istilahnya ya. Biar nggak kepanjangan, intinya itu yang di video ini gue bisa sharing ke kalian, yaitu namanya averaging ya. Averaging udah paham ya. Jadi kita bisa beberapa kali melakukan entry posisi untuk scalping, itu sangat enak sekali. Dan jujur gue sering melakukan averaging tersebut, tapi gue nggak menyarankan untuk kalian melakukan itu karena itu sangat berisiko dan berbahaya sekali ya. Karena ya psikologinya cukup terganggu ketika kita melakukan averaging, karena kan kita beberapa kali melakukan entry posisi ya dengan lot yang cukup besar, kan kelihatan banget itu ketika minusnya, wah anjir. Jadi emosinya bakal terganggu lah ya, psikologinya bakalan rusak gitu. Jadi ya biar kalian tahu bahwa averaging itu seperti itu, sistem averaging dan metode averaging atau apapun itu, dan itu bisa dikombinasikan dengan beberapa teknik ya. Banyak macamnya, tergantung kalian nyamannya seperti apa dan kalian gabungkan dengan tekniknya seperti apa. Ada yang 10 lot averaging, 20 lot averaging, 50 lot averaging. Intinya itu adalah sebuah cara lah ya untuk kita mendapatkan keuntungan, tapi tentu aja di balik keuntungan tersebut ada kerugian gitu bro ya. Untuk kali ini yang bisa gua share itu aja, mungkin nanti next bisa gua share lagi tentang yang lain. Dan nggak jadi tadi gua mau entry posisi karena kelamaan ya, jadi next lagi aja lah ya gitu ya. Gua tradingnya bakal gua sharing ke kalian semuanya. Thank you, terima kasih untuk video kali ini gitu aja. Terima kasih banyak bro ya, selamat malam.